Bab 11. Tetua yang malang. Melihat ekspresi para murid bagian luar, Bona menyipitkan matanya dan berkata, "Kenapa kalian berpikir aku masih muda dan tidak siap untuk memberikannya kepadaku?" Kelopak mata Jeremy Jiang berkedut, menatap Bona, matanya berkedip beberapa kali, dan kemudian dia menunjukkan senyum, "Mengapa tidak memberikannya padamu? Kamu juga tahu, kami tidak memiliki begitu banyak batu spiritual, atau kamu ikut kami mengambilnya, bagaimana?" Mendengar ini, semua orang di belakang Jeremy Jiang saling melirik, dan ada cahaya dingin berkedip di mata mereka. Kemudian semua orang mengangguk dengan lembut, menyatakan persetujuan mereka atas saran Jeremy Jiang. Masalahnya sekarang, meminta mereka memberikan batu energi. Bagaimanapun juga mereka tidak bisa memberikannya, bahkan jika bisa memberikannya, mereka juga tidak akan melakukannya. Karena tidak bisa memberikannya, maka hanya ada satu cara, dan itu adalah menyingkirkan gadis kecil di depannya. Meskipun mereka tahu bahwa gadis kecil di depan mereka memiliki identitas yang tidak biasa, tapi kali ini mereka juga tidak ada cara lagi. Ratusan ribu batu energi, bahkan para tetua bagian luar juga tidak dapat memberikannya. Kali ini, semua orang memikirkannya bersama dengan sangat diam-diam. Mendengar kata-kata Jeremy Jiang, Bona melirik murid bagian luar, melihat bahwa semua orang tidak keberatan dengan Jeremy Jiang. Jari kelingking menunjuk ke semua orang dan mencibir, "Oke, sangat bagus, kalian anggap Bona idiot. Kalian murid bagian luar hanya memiliki 20 batu energi per bulan, dan nomor 1 di bagian luar hanya memiliki paling banyak 100 batu energi sebulan. Dari mana kalian mendapatkan begitu banyak batu energi? Itu untuk mengelabui Bona ke tempat yang sunyi dan kemudian bunuh Bona kan?" Mendengar ini, senyum Jeremy Jiang membeku. Dia tidak menyangka gadis kecil di depannya begitu cerdik, dan segera tersenyum, "Kami adalah murid bagian luar, bagaimana bisa melakukan pembunuhan semacam itu? Apa yang kukatakan itu benar, jika kamu bersedia pergi bersama kami pasti akan memberimu batu energi. Jika kamu tidak bersedia pergi bersama kami untuk mengambilnya, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa, iya kan?" "Ya, gadis kecil, jika kamu tidak bersedia pergi mengambilnya bersama kami, maka kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami semua adalah murid bagian luar, bisakah kami berbohong kepadamu tentang batu energi ini? Ya, gadis kecil, jika kamu pergi bersama kami untuk mengambilnya, kami akan membayarmu dengan batu energi. Lihat kami, apakah kami terlihat seperti berbohong?" Melihat semua orang melakukan trik kotor, wajah kecil Bona yang marah memerah, dan jari kelingkingnya menunjuk ke orang-orang, dan berkata, "Oke, bagus, sangat bagus, tidak ada yang berani menindas Bona, tunggulah kalian, tunggu." Sambil berkata Bona lari ke panggung hidup dan mati. Melihat Bona marah, para murid bagian luar tiba-tiba menghela nafas lega, dan kemudian menatap Bona untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Melihat Bona berlari ke panggung hidup dan mati, tetua di antara hadirin mengerutkan kening. Ketika melihat karakter jimat di dada Bona, alisnya berkerut lebih dalam dan berbisik, "Gadis penyihir kecil ini, bagaimana dia bisa datang ke sini?" Melihat Bona berlari ke panggung hidup dan mati, warrior yang semula menyerap energi, membuka matanya, melihat Bona tiba-tiba muncul, hendak menyapanya. Namun pada saat ini, Bona mengacungkan jari kelingkingnya ke murid bagian luar yang berada di kejauhan, dan berkata dengan keras, Bona mengumumkan bahwa mulai sekarang, Sekte Fu Feng tidak akan lagi memberikan hadiah jimat untuk semua murid bagian luar. Sekte Fu Feng tidak akan lagi memberikan pasokan senjata hitam bagi tetua bagian luar, dan menerima perbaikan prasasti. Singkatnya, selama itu terkait dengan bagian luar,
Sekte Fu Feng menolak untuk memberikan semua pelayanan. Mendengar kata-kata Bona, semua orang terkejut sejenak, dan kemudian tertawa keras, bahkan murid bagian luar Jeremy Jiang juga tertawa keras. Dia pikir dia siapa? Ketua sekte. Sungguh lucu. Menolak untuk memberikan murid bagian luar hadiah jimat, dia tidak gila karena marahkan. Ini adalah lelucon terbaik yang aku dengar sejak datang ke Sekte Pedang, haha. Ketika mendengar kata-kata Bona, ekspresi Daren Chao yang berada di bawah panggung hidup dan mati berubah drastis. Lelaki tua itu menoleh untuk melihat murid-murid luar yang tertawa, dan segera berteriak, "Diam!" Suara ini terbungkus dalam energi yang dalam, seperti guntur, terdengar keras di telinga ratusan murid bagian luar. Ratusan murid bagian luar segera mengubah ekspresi mereka, dan menatap tetua bagian luar yang marah, tidak tahu mengapa pihak lain berteriak. Daren Chao tidak peduli dengan murid bagian luar, sebaliknya, dia muncul langsung di panggung hidup dan mati, menatap Bona yang kemarahannya belum hilang. Wajah serius Daren Chao menunjukkan senyuman, dan berkata, "Ternyata Bona, kenapa hari ini punya waktu untuk main ke sini?" Melihat adegan ini, para murid bagian luar di antara penonton, ada tamparan di hati mereka. Mereka tahu bahwa masalah ini mungkin agak besar. Melihat tetua di depannya tiba-tiba muncul di panggung hidup dan mati, warrior yang tampak serius dan berkata dalam hatinya, "Orang kuat dari alam pemenang." Pendekar hitam tingkat ke-9 yang memiliki bakat sejak lahir, dan setelah itu memasuki alam pemenang. Lelaki tua di depannya bisa terbang tanpa melintas begitu saja dalam sekejap, maka hanya orang kuat dari alam pemenang yang bisa melakukannya. Orang kuat dari alam pemenang sangat begitu menghormati Bona gadis ini, dan warrior yang menjadi semakin ingin tahu tentang identitas Bona. Melihat lelaki tua itu mengenakan pakaian tetua bagian luar, Bona segera mencibir dan berkata, "Kamu tanyakan kepada mereka. Aku beritahu padamu, jika kamu tidak memberiku penjelasan, Sekte Fu Feng tidak akan menyambut murid dan tetua dari bagian luar di masa depan." Mendengar kata-kata Bona, Daren Chao tersenyum pahit, lalu tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan, muncul di hadapan Jeremy Jiang dan lainnya dalam sekejap, dan berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi? Jika kamu berani menyembunyikan apapun, seluruh kultivasi akan dihapuskan, dan diusir dari Sekte Pedang." Semua orang merasa ngeri, yang awalnya menyembunyikannya, sekarang langsung menjelaskannya dengan jujur. Ketika mendengar mereka berhutang 300.000 lebih batu energi kepada gadis penyihir kecil itu, dan ketika mendengar orang-orang ini berkata, mereka meminta Bona pergi dengan mereka untuk mengambil batu itu, mata Daren Chao tampak dingin. Dia sudah hidup begitu lama, mana mungkin dia tidak tahu maksud dari orang-orang ini. Dengan dingin menatap orang-orang ini dan berkata, "Ratusan ribu batu energi," dan memintanya untuk pergi bersama kalian. "Apakah kalian ingin membunuhnya?" "Bagus, sangat bagus. Aku benar-benar ingin memukul kalian sampai mati. Aku beritahu pada kalian, jika kalian tidak bisa membuatnya menarik kembali kata-kata yang dia ucapkan barusan, aku jamin, kalian akan menjadi musuh dari semua tetua bagian luar dan murid bagian luar." Mendengar kata-kata Daren Chao, wajah semua orang pucat tanpa ada jejak darah sedikit pun. Jeremy Jiang memeluk lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, "Tetua, gadis kecil itu, di mana letak kesuciannya? Jangan pedulikan di mana letak kesuciannya." Daren Chao berteriak, "Sekarang, masing-masing dari kalian akan meminjam batu energi, pinjam dari teman kalian, dan pinjam dari para tetua bagian luar, dan jelaskan masalah antara kalian dan gadis kecil itu dengan para tetua itu, demi kepentingan mereka sendiri, mereka akan meminjamkannya kepada kalian." "Tetua, jumlah ini terlalu banyak, ini
Jeremy Jiang dengan ekspresi malu, dan berkata, "Apakah kamu ingin kultivasi kalian dihapuskan, dan diusir keluar dari Sekte Pedang?" Daren Chao berkata dengan dingin. Mendengar itu, semua orang gemetar, dan sekarang mereka tahu bahwa masalah ini sangat besar. Mereka tidak berani berbicara omong kosong saat ini, dan buru-buru meminjam batu energi. Di atas panggung, setelah mendengarkan masalah antara Bona dan murid-murid luar itu, warrior yang merasakan aliran hangat di hatinya, dia tidak menyangka bahwa gadis kecil di depannya sangat mempercayainya, berani taruhan ratusan ribu batu energi. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah kali ini, ternyata ingin membunuhku. Memikirkan murid-murid bagian luar tadi, Bona menjadi semakin marah, dia tidak pernah ditindas sejak kecil. Sebelumnya, lelaki tua itu muncul di panggung hidup dan mati lagi. Melihat kemarahan Bona belum hilang, lelaki tua itu menghela nafas dalam hatinya, lalu tersenyum. "Bona, lihat, aku telah meminta mereka untuk menyiapkan batu energi. Kamu sudah lihat apa yang baru saja aku katakan kan?" Bona mencibir dan berkata, "Aku tidak akan menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Aku beritahu padamu, kalian sudah kalah. Harus memberi batu energi, kalian tidak ingin memberikannya, malah ingin menipu Bona ke tempat yang sunyi untuk membunuhku. Orang tua, aku beritahu padamu, ketika kakekku kembali, kalian pasti akan mati. Kelak kalian tetua bagian luar jangan pernah berpikir datang ke Sekte Fu Feng mencari kakekku untuk memberi kalian prasasti." Mendengar kata-kata Bona, senyum Daren Chao membeku. Dalam hatinya mengutuk seluruh keluarga murid bagian luar itu. Puluhan orang pergi mati sendiri itu tidak masalah, malah ikut menyeret tetua bagian luar. Sambil tersenyum dia berkata dengan lembut, "Bona, ketua sekte kecil, masalah ini tidak terkait dengan kami tetua bagian luar. Jangan beritahu kakekmu tentang masalah ini, oke?" "Tidak mau." Bona berkata dengan getir, "Aku ingin memberitahu kakek bahwa murid bagian luarmu menindasku." Melihat Bona masih marah, Daren Chao pun pergi. Siapa yang menyinggung nenek di depannya ini? Sekitar setengah jam kemudian, Jeremy Jiang dan yang lainnya tiba. Kali ini tidak hanya murid bagian luar ini, tetapi juga 4 tetua bagian luar yang mengenakan jubah biru dan putih, warrior yang juga mengenal salah satu tetua ini. Melihat tetua Qian, warrior yang buru-buru memberi hormat kepada tetua Qian mengangguk ke warrior yang, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Bona, tetapi beberapa dari mereka datang untuk meminta maaf kepada gadis penyihir kecil itu. Ketika 4 tetua bagian luar melihat Bona, wajah mereka sedikit berubah. Salah satu tetua berwajah bulat tersenyum pada Bona, lalu mengeluarkan sebuah cincin sumi dan berkata, "Bona, ada 390.000 batu energi di dalam ini. Keluarkan cincin kamu, aku akan memberikannya kepadamu." Berbicara tentang 390.000 batu energi, wajah sesepuh ini sedikit berkedut, dan jantungnya meneteskan darah. Semua ini dikumpulkan dari tetua bagian luar dan murid bagian luar mereka. Karena taruhan kali ini, seluruh bagian luar dapat dikatakan bangkrut. Bona mendengus dingin, mengambil cincin lelaki tua itu, dan kemudian menghadap ke saku kecil di depannya. Dengan gerakan pikiran, cincin itu tiba-tiba melepaskan cahaya perak. Setelah beberapa saat, Bona menyerahkan cincin itu kepada lelaki tua itu, seolah memikirkan sesuatu, menarik kembali tangannya, mengangkat cincin di tangannya, dan berkata, "Ini berikan juga kepadaku, kamu tidak keberatan kan?" Tetua berwajah bulat mengulurkan tangannya ke udara, dengan ekspresi yang sangat tenang. Setelah beberapa saat, dia tersenyum datar dan berkata, tidak keberatan." Pada saat yang sama, dia mengutuk dalam hatinya, "Para bajingan, lihat bagaimana aku membunuh kalian semua.
sebuah cincin bernilai 100.000 koin emas. Hilang begitu saja. Bersambung.